Oke, selamat datang lagi di Deep Dive kita ya. Nah, kali ini kita mau langsung bahas satu teks pendek nih yang Anda bawa tentang makna persembahan ya. Yang menarik sumber ini ngelihatnya bukan cuma ritual biasa gitu, tapi justru kayak panggung gitu ya, tempat iman kita bisa kelihatan, bisa beraksi. Betul sekali. Jadi bukan sekedar rutinitas, tapi lebih dalam maknanya. Dan teksnya ini langsung nunjuk ke Ibrani 11 ayat 4a, yang soal Habel itu. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Gitu kan ya? Kenapa Habel ini jadi contoh utamanya? Kok bisa lebih baik? Nah, itu pertanyaan kunci. Teks ini kayaknya pakai Habel buat nunjukin gini loh. Inti persembahan yang diterima itu bukan soal barangnya apa, tapi lebih ke gimana ya, kondisi hati sama keyakinan orang yang memberi. Jadi, lebih baik di sini tuh maksudnya lahir dari iman yang tulus. Beda sama Kain yang mungkin ya cuma kebiasaan aja atau kewajiban gitu tanpa dasar percaya yang sama dalamnya. Sumber ini tuh ngajak kita mikir, kenapa sih kita memberi? Oh, jadi fokusnya kuat banget ya, dimotivasi di dalam hati. Teksnya bilang, tanpa iman, persembahan kita mau sebagus apa kelihatannya, ya kosong aja gitu ya di mata Tuhan. Wah, ini lumayan lusuk juga ya. Soalnya kan sering kita lebih mikirin luarnya aja. Tepat sekali. Sumber ini tuh kayak ngajak kita ngaca gitu. Refleksi soal integritas kita waktu memberi. Apakah pas Anda ngasih waktu atau tenaga atau mungkin uang, itu beneran ngalir dari keyakinan penuh ke Tuhan? Atau jangan-jangan ada motif lain gitu? Teks ini kayak bilang, Tuhan itu ngelihatnya jauh, nembus ke hati kita. Iya, masuk akal. Nah, menariknya lagi nih, sumber ini nggak cuma ngomongin konsep iman yang abstrak aja. Ada contoh-contoh yang wah praktis banget. Misalnya, orang yang sibuk banget tapi tetap nyempetin waktu buat doa. Atau pas lagi susah nih keuangannya, tetap ngasih persepuluhan. Gimana contoh ini nyambungnya sama argumen utama tadi? Nah, contoh-contoh itu jadi ilustrasi bagus buat apa yang teks ini sebut iman yang terlihat. Visible faith gitu ya istilahnya. Gagasannya tuh iman sejati itu nggak bisa cuma diam di hati atau pikiran aja. Dia pasti secara alami akan keluar jadi tindakan nyata. Jadi pilihan-pilihan kita sehari-hari. Jadi pas orang milih doa di tengah sibuk atau milih ngasih pas lagi kurang, nah itu menurut teks ini dia lagi bikin pernyataan iman yang kelihatan. Kayak bilang, saya percaya Tuhan lebih gede dari kesibukan saya, lebih gede dari kekurangan saya. Dia pasti pelihara. Gitu kira-kira. Iman yang terlihat. Konsepnya kuat juga ya. Jadi tindakan itu bukan cuma perbuatan baik biasa, tapi jadi semacam bukti gitu ya. Bukti dari keyakinan kita di dalam. Wah, ini bisa ngubah cara kita mandang tindakan memberi sehari-hari dong. Banget, mengubah banget. Ini ngangkat tindakan memberi dari sekedar kewajiban agama atau tradisi baik. Jadi semacam demonstrasi aktif dari kepercayaan kita. Dan ini juga langsung nanya ke Anda nih, pendengar kita. Pas Anda memberi, itu cuma rutinitas aja, cuma centang kotak gitu. Atau itu momen di mana Anda sadar, nih, saya taruh kepercayaan saya ke Tuhan di depan. Biarin kelihatan lewat tindakan saya. Ada beda besar loh di antara keduanya, kata sumber ini. Oke. Kalau gitu, coba kita rangkum sedikit ya inti dari deep dive kita kali ini. Berarti pesannya gini ya. Tiap kita ngasih sesuatu, apapun bentuknya, itu bisa jadi ekspresi iman kita yang paling asli, yang paling hidup. Persembahan kita itu bukan cuma ritual diam aja, tapi iman yang gerak, iman yang beraksi di dunia nyata. Gitu ya? Iya, persis. Dan teks ini diakhiri dengan kalimat pengutusan yang cukup nendang ya. Pergilah dan biarkan imanmu terlihat melalui ketaatanmu dalam memberi. Ini bukan cuma penutup biasa, tapi kayak panggilan buat kita mikir lebih jauh lagi. Pertanyaan yang mungkin bisa Anda bawa pulang dari sini. Kalau iman emang harus kelihatan lewat memberi, bentuknya apa lagi ya dalam hidup Anda sehari-hari? Di luar konteks persembahan formal kita. Gimana cara Anda pakai waktu, pakai uang, cara ngomong sama orang lain, itu semua bisa jadi cermin keyakinan Anda nggak? Gimana caranya Anda bisa bikin iman Anda terlihat dalam pilihan-pilihan ke depan?